Oke, biasanya gue di sini itu sama Karim, Nugi dan Hasan. Kita main Dream Team. Tapi karena beliau lagi sibuk di tempat lain, jadi saya ganti hari ini, bukan Dream Team, tapi Dream Quiz. Wah. Dream Team Quiz. Sebenarnya mirip sama Dream Team. Lo akan mencoba membangun squad, iya kan? Rame-rame ini membangun squad. Tapi kalau biasanya kalian menjual pemain yang terbaik ke gua, ya kan? Misalnya kiper Mourinho terbaik gitu. Misalnya lu bilang Casillas, lu bilang Cech, lu bilang siapa misalnya? De Gea gitu misalnya kan, nanti lu menjual saling ngasih tahu kelebihannya apa, ntar gue pilih salah satu yang baik. Nah kali ini gue tidak bertindak sebagai decision maker lagi. Gue tidak bertindak sebagai orang yang memutuskan lagi. Keputusan dari tangan kalian. Mau mainin siapa, mau masukin siapa. Ini kita bikin line up bareng-bareng loh. Satu meja 4 orang, line upnya 1. Tapi lu punya hak kalau lu bisa melewati kuis gue. Wah, udah paham belum? Jadi kita akan menjalankan 11 turn, 11 posisi, 11 ronde kuis. Wah. Gitu. Sebelum gue kasih tahu temanya apa, jangan lupa subscribe. Kita butuh 5.000 lagi untuk mencapai 200.000. Dan coba beli Wembley by Grombol. Coba, ini parfum gokil banget. Dan terakhir, kalau kalian mau side hustle mencari pendapatan tambahan, bisa ikut jadi clippers. Bisa klip Karim, klip Gundo nih biar FYP, masukin ke sosmed, bakal ada rewardnya. Yang mau join registrasi di deskripsi, tinggal klik ke bawah. Oke. Tema hari ini adalah Dream Team dari Antonio Conte. Jadi kalian mencoba membangun squad dari personel pemain bola yang pernah bermain di bawah Conte sebagai pelatih. Bukan Conte sebagai pemain. Wah, Karim nih paling bisa nih. Juve dong. Juve banyak, Chelsea banyak. Juve, Chelsea, Inter Milan, Spurs, Napoli hari ini. Gitu. Oke, Italia tidak ya? Timnas enggak? Timnas Italia tidak. Klub only. Oke. Oh, kalau timnas asik tuh. Oke. Gue buang. Tapi enggak apa-apa lah. Oke. Timnas enggak? Timnas Italia tidak. Oke. Oke, let's go. Ready? Ready. Kita masuk ke posisi pertama, yaitu goalkeeper. Perang lo sama gue, Pak. Nah, sebelum kalian menyebut pemainnya siapa, kalian harus melewati dulu challenges dari gua. Di klub manakah Conte pertama kali bermain? Karim dulu. Gak apa-apa. Oh, gue boleh. Klub pertama yang Conte mainin itu adalah Parma. Salah. Lo udah mencet tadi. Lecce. Ya, betul. Lecce. 1-0 untuk Papai. Masih ada 4 pertanyaan untuk mendapatkan kans mengisi posisi goalkeeper. Oke. Pertanyaan kedua. Ini gampang. Conte bermain di posisi apa? CDM. Ya, betul. Gelandang. Iya, bener. Saya nggak akan fokus di mana, yang penting gelandang. Oh, ya oke. Oke, 1 untuk Gundo. Masih ada Rim, masih ada 3 pertanyaan lagi. Tahun berapa Conte pertama melatih Juventus? Siapa? Karim dulu. Oke. Ini simpel aja menurut gue, semuanya juga udah pada tahu. Ya kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti Jawab. ini yang membuat kita kadang-kadang bingung. Jawab 5, Jawab. 4, 3, 2. 2004. Salah. Melatih Juve kan? Oh, Juve. Ngelatih Ya. Juve. Musim 11-12. Betul. 2 untuk Gundo. Oke. Sumpah, Oke. sumpah hancur. Iya benar. Kan 10-11-nya Milan juara. Di Allegri pertama. Yang unbeaten kan? Iya. 11-12. 11-12. Oke. Gampang nih Rim. Yang percuma kalau gampang yang mereka berdua yang ngambil. Pertanyaan keempat adalah klub Inggris pertama yang dilatih oleh Conte. Karim dulu. Gue dibawa Karim tiban gue sama Karim. Ah, iya kan, makanya Coba dia duluan. bunyinya gue Enggak, gue duluan. di sini dihajar sama Karim. Enggak, jadi pas dia nyampe sini, cuma nama dia dipegang doang. Gue yang mencet. Ayo, Pak. Lah. Apa? Chelsea. Chelsea, betul. Lanjut ya. Gila, gue tahu beneran jawabannya. Ayo. Prestasi terbesar Conte di klub Chelsea. Champions League. Hah? Astagfirullahaladzim, Allah hafal.
Premier League. Premier League, Gundo 2, Papai 2, Karim 3 dong. 1. Gue 3. Gue 3. Gundo 3. Iya dia. 3 gue. 3. 3-2. Iya. Apaan aja lu? Gelandang. Oh iya benar 3. Conte Juve ngelatih Juve pertama main nih. Oke. Udah kelar. Oh first to 5 ya? Best of 5 aja ya? Best of 5 aja. Ya udah best of 5. Berarti posisi goalkeeper punya Anda. Sekiranya Anda mau memainkan siapa di posisi goalkeeper? Gianluigi Buffon best goalkeeper ever. Udah titik. Gak ada konsiderasi lain? Enggak ada. Mungkin teman-teman lain. Kalau nih gua bosen Buffon. bosan cuman kalau Conte masuk Chelsea Ada Courtois. era Cech, gue pilih Cech. Kok Champions Mungkin League ya. di otak gue ya anjing. Ada Courtois. Karena enggak, Courtois masih pada saat itu kan ya mungkin lagi rising ya. Cuman kalau enggak lah, udah prime itu. ya belum prime dong. Belum prime Prime banget. Udah Atletico, Udah cabut dari Atletico itu. Udah prime, udah first team, geser Cech apa pindah ke Arsenal. Kalau di situ masih Cech mungkin bisa gue debat Cech. Cuman ya era kebangkitan Juve itu kan juga ya karena Buffon juga ya. Gitu loh. atau Di balik gue nggak Iniesta. merendahkan Juve, Buffon cuma ngasih opsi aja. Cuma kadang Tapi gue bingung, hak dia juga. kita bingung gini. Oke, Thibaut gitu. Terus di Spurs ada Goyoris menurut gue bukan enggak lah. Di Inter Handanovic sebenarnya itu menarik sih. Ya paling menarik sebetulnya Courtois betul. Tapi nggak bisa lu Itali, Conte, Buffon tuh about satu komik chemistry, gak bisa dilepas. Oke. Ketika lu punya tim nggak bisa lu iniin gitu loh, susah. Oke. Buat di compare ya. Kalau gue mah setuju. Kalau gue, cuman tadi komen. cuman kalau ya Handanovic one of the best kiper menurut Serie gue. A. Serie A mungkin bisa bersaing dengan kiper Serie A lain dia. Gitu. Oke. Cuman karena ya gue bicara cuman koneksi sama chemistry Buffon, Itali, Conte, that's it, titik. Dah Oke. itu doang. Ya udah. Susah lu mau debat juga Ya gitu udah. loh. Dan Aman ya? Conte pernah bermain bareng sama Buffon. Iya. Di awal 2000-an. Iya, Iya. gitu loh. Berarti lock ya? Lock. Oke. Kita lock untuk posisi goalkeeper Gianluigi Buffon. Kita lanjut ke posisi selanjutnya. Kita main 3-4-3 kali ya. Khasnya Conte ya. Oke, boleh. Oke. 3-5-2 atau 3-4-3? 3-4-3. 3-4-3 ya. Ya. Khasnya. Berarti kita akan memainkan 3 center back. Hmm. Kita masuk ke center back yang pertama. Artinya ronde kuis yang baru dimulai. Saat melatih Chelsea dan akhirnya Chelsea menjuarai Premier League. Rim, apa formasi yang dipakai? Itu dia. 3-4-3 2016 2017. Betul, 1 poin untuk Karim. Yes, baby. Lanjut, pertanyaan kedua. Begini soal. Iya, Habis nyebut formasi 3-4-3. Ya, Ya udah enggak apa-apa. Apa-apa, kita kasih kesempatan. Di klub manakah Conte mendapatkan Serie A pertamanya? Enggak bunyi. Enggak bunyi. Ya tetap dia dong. Iya, iya. Masa perihal gitu. Iya, dia. Sehu de Bihada min Khad Bihada min Juventus. Betul. Iya. 2 poin. Salah sih, nggak ada. Karim. Kelas anak Itali. Best of 5 ya, bukan first to 5. Kelamaan kalau first to 5. Satu lagi Rim. Lagi, Allah. Lagi Rim. Ya. Iya tangannya. Conte pernah melatih tim nasional mana? Italia. Oke, 1 untuk Gundo. Yang gitu dia kasih Karim menang sama sekali. Nah, iyalah. Biar nggak punya hak suara. Karena juga sebut mainnya juga nggak tahu dia. Saat Betul ya. melatih Inter Milan, apa gelar utamanya? Scudetto apa lagi? Scudetto, Oh, juara mesti Liga Serie A. gelar di klubnya. Iya. Gue kira Oh, nyari alasan boleh, cuman tolong lah. Wallahi gue kira dapat gelar apa nih orang ya enggak? MBA. HP di bawah dong, tolong. Ya. HP dibalik ke bawah. Ya. Mati kok HP-nya. Contekan saya di sini. Oke, kita lanjut ya. Apa ciri khas sistem wingback Conte? Ciri sistem wingbacknya simpel. Ya, apa itu? Gue dong cepetan. Kedua biar. Iya. Overlap. Naik tinggi. Yoi. Betul. 3 poin. Ya.
Kelas. Berarti lu punya hak untuk menentukan satu center back bermain di squad ini. Langsung saja kita patenkan yang ngebuat dia membantu Juventus. Dia adalah ball playing defender, dia bisa dibilang ininya Bonucci. Bonucci. Ada yang lain mungkin? Ada lah banyak. Tapi gak apa-apa Bonucci dulu. Gue setuju sih kalau untuk ball playingnya Bonucci. Dan di Itali caps terbanyaknya di atas di bawah Conte Bonucci juga. Berarti emang favoritnya Conte. Ya. Emang gue gak main-main. Oke, kita lock ya. Wah, padahal ya kalau di era Juve menurut gua kurang apa ya? Kurang bergairah lah pada bukan maksudnya secara tren dia di Juve 3 tahun para rivalnya jelek, lagi pada drop. Jadi emang unbeaten aja. Cuma ada satu nama yang menarik menurut gua. Nanti aja kalau gitu. Ya. Tapi enggak apa-apa lu kasih sekarang ya. Menangin dulu lah. Iya, makanya menangin. Oh gitu. Tadi gue juga gak mau Buffon. Tapi Bonucci fair gak? Apa dalam tiga yang dalam 3 posisi center back ini menurut lu Bonucci gak layak? Ya ntar gue nyebut nama yang lain, jangan dong. Gak apa-apa sebut. Kalau gua oke, kalau misalnya Chiellini atau Barzagli gue masih bisa oke. Cuman ada satu nama lagi yang cuman ntar aja deh, nggak apa. Gua harus dapat dulu karena kalau kesebut nanti. Oke, Bonucci ya. Oke. Boleh. Bonucci? Oke, Bonucci untuk center back yang pertama. Kita lanjut ke center back yang kedua. Di musim 16-17 bersama Chelsea, siapa striker utamanya? Karim. Diego Costa, betul, 1 poin untuk Karim. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pada saat di Chelsea, Conte pernah ribut dengan manajemen mengenai transfer siapa? harusnya gak diselesain. Jadi jawabannya gue tadi mau Tuchel. Cuman itu padahal kebalik gitu, di Spurs. Dengan transfer siapa? Pemain transfer. Oh kalau begini ya. Kalau begini ceritanya nih. Iya. Oscar. Salah. Anjing. Victor Moses. Salah. Victor Moses kan ikut. Ulang sekali lagi Avan, sorry, maaf. Nggak bisa. Pertanyaan nggak bisa? Nanti yang kedua baru bilang. Oke. Jawab lah, woi. Tar dulu. 5 4 3 Gue harus ngulangin 2 1. Oke. Tadi pertanyaannya adalah pada saat di Chelsea, Conte berseteru dengan manajemen tentang transfer seorang pemain. Cluenya adalah pesan teks. Karim. 5 4 3 2. Marco Marin. Salah. Diego Costa. Betul. Gundo Diego Costa. Kenapa? Kan yang SMS terkenal yang you're not in my plans. Transfernya WhatsApp-nya leak. Oh iya. WhatsApp-nya nyebar. Iya. Oke, berarti Karim 1 poin, 1. Gundo 1 poin. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Scudetto Conte bersama Napoli di musim berapa? Musim kemarin. Berapa? Musim 24-25. Oke. Oke. Lanjut pertanyaan keempat. Apa yang ngantek? Ini cukup susah ya. Karena Karim udah 2, gue kasih yang susah. Pada saat di Spurs, Conte pernah mengatakan sesuatu hal yang kontroversial di preskon bahwa Spurs tidak punya mental juara. Setelah match apakah mereka seri 3-3? Conte melakukan preskon itu. Aduh, 3-3 ya? Iya. Manchester City. Salah. 3-3. Itu 4-4 deh. Ini 3-3. Oh, jawab. Conte udah. 5 4 3 2. Bournemouth. Salah. Gue jawab aja. Ya. Chelsea. Salah. Nggak bisa lawannya tim jelek, Pak. Iya. Oke, gue kasih clue ya. Julukan klub ini adalah The Saints. Southampton. Betul, Karim. 3 poin untuk Karim. Artinya center back yang kedua akan diisi oleh Karim. Siapa Rim kira-kira? Nggak boleh ngeliat catatan. Boleh, kalau kuis aja nggak boleh. Oke. Siapa? Rim, gue nggak satu nama Rim. Ya, lo Harjo. nggak apa-apa kasih tau Pai. Terry Rim.
John Terry. Lo ngasih gue nama John Terry. Lo gak bakal mau ya John Terry. Salah juga ya. Kenapa gak mau? Alasannya apa? Atau gini. Paling enak kan udah ada ball playing, udah ada Bonucci. Berarti lo butuh, enggak, Rudiger. Iya. Rudiger gak ada. Ada. Dia main sama Sari. Iya, nggak kena. Nggak ada. Gue udah ngecek. Ada. 17-18 17-18 berarti ya masuk ya. Menurut gue ada satu yang lebih layak kalau lu ball playing nih pasti Beckham maju-maju. Ini pemain rapi banget, akhlak, etika, Azpilicueta. Ya. Ini di eranya Conte. Kalau main 3 back Kalau main 3 back, gua udah Azpilicueta best. Ya, dan menurut gua dia salah satu RCB. pemain Chelsea yang sangat underrated. Betul. Harganya cuma 7 juta. Memenangkan banyak piala. Dan dia konsisten. Dipakai di Chelsea selama 12 tahun. Yeah. Atau kalau lo mau ini dibanding Terry ya, Chelsea Gary Cahill. Gua Aspi udah. Aspi nomor 1. Gary Cahill, John Terry. John Terry nomor 3 sih di Conte. 4 tuh. Ya, gue juga mikir David Luiz tadi nama mau gue. Ya itu Bastoni kalau nama-nama kurang. Ya udah, dengan itu gue bawa nama Celini. Ada disagreement? Mungkin mencoba merayu Karim. Gue tadi mau keluar dari Juve soalnya. Setuju aja lah. Kalau dipilih dari Juve mah gue setuju aja. Ya cuman sebenarnya kalau bisa chemistry nyambung sih. Cuman Aspi ini kalau bicara eranya Conte, mungkin pemain yang bener-bener paling konsisten selama dia ngelatih. Kita tahu zaman 3-4-3 itu kan ya ada Moses, ada Alonso, tapi Aspi tuh punya peran sangat penting menurut gua di era juaranya siapa? Aspi itu kan dipaksa. Iya, dipaksa kanan. Enggak lah. Akhirnya dia nyaman banget main RCB. Dan dia paling konsisten. RCB-nya Celini. Ya udah kan masih ada satu posisi lagi. Ya, oke, siap. Berarti lock Celini ya. Oke, siap. Kita lock Celini. Kita masuk ke center back yang ketiga. Kuis akan dimulai. Pada saat melatih Chelsea di Premier League, siapa lawan pertamanya? Tahu. Susah banget. Di Chelsea ya? Iya. Saat di Chelsea itu di tahun itu dia itu lawan pertamanya, gue inget banget nih match karena gue datang nonton kebetulan. Dia jelas banget lawannya 5, itu 4 Crystal Palace. Salah. Tes aja lah, nggak tahu. Gue taunya kalah doang. Gue taunya kalah. Tes ya. Kayak tim gede sih. Apa gue salah ya? MU. Salah. Nyolot. Bentar. West Ham. Betul. 1 poin untuk Gundo. Yes. Banget. Kok bisa West Ham? Enggak, soalnya kan lu tadi nyebut siapa? MU lu? Crystal Palace. Nah, ini tengah-tengahnya West Ham. Oke. West Ham. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa kapten dari tim Conte yang di mana Conte menjuarai Scudetto pertamanya? Dulu mana nih? Ambil. Lu dulu. Oh, gue dulu. Ya, menurut gue kalau bukan dia sih agak aneh. Bukan dia. Bukan. Mau tau gue mau nyebut siapa? Iya. Iya udah. Aduh, gue lupa nama kipernya. Meret. Emang tolol. Scudetto pertamanya. Oh, Allah Akbar, kenapa di otak gue Napoli ya anjing. Buffon. Ya, Buffon, betul. 1 Papai, 1 Gundo. Di otak gue tuh lo Del Piero. Napoli sih tolol. Di otak soalnya Scudetto pertamanya. Iya, di otak dia. Gue kira di otak dia bukan dia, makanya gue ngomong. Di otak gue oleh ngomong di saat dia di Napoli. Enggak ada Napoli. Enggak bahas klub Scudetto. Menjuara Scudetto pertama siapa kaptennya? Sama sekali doang. Dan bukan Meret, Di Lorenzo. Iya, Di Lorenzo. Kan makanya gue di situ mikir. Enggak, soalnya siapa kipernya? Di otak gue bener nih Juve nih. Iya. Napoli. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Gue gak suka nih game nih, gue kelihatan bodoh. Emang bodoh. Saat Inter juara bersama Conte. Oh, jauh nih, zaman jauh nih. Enggak, 2021. Oh iya. Siapa runner up-nya? Karim. Dia mau udah cepet doang sih lo. Di saat Inter juara itu runner up-nya itu sudah jelas, sudah pasti 2021 Napoli. Salah. AC Milan.
Betul, tapi lu enggak. Dia duluan. Emang dia duluan. Ya, betul, Gundo. Berarti 2 Gundo ya? 2 Gundo, 1 Papai, 1 Karim. Nggak ada. Wala poin. Oh, belum. Apa emang udah poin? Belum. Oke, kita ke pertanyaan keempat ya. Iya. Sebelum menjadi pelatih utama, Benar. di manakah karir manajerial Conte? Tiket Rim. Belum di mana? Sebelum menjadi pelatih utama. Ini klub kecil seingat gue Novara. Salah. Salah anjing. LC. Salah. LC Spanyol. Kan baru lawan Barca. Malam lawan Barca. Lu gimana sih? Di review kita bahas. Wah, berat nih. Kalau Itali Lecce. LC. LC. Yang gue maksud LC. Oh. Salah juga. Enggak, kalau Lecce salah. Kalau LC salah. Lecce itu dia sebagai pemain, dia anak Lecce, baru ke Juve. Tapi gue nanya sebelum dia karir utama itu menjadi pelatih di Juve, pelatih utama tuh Juve pertama. Sebelum di Juve dia di mana dan sebagai apa? Di Siena. Sebagai asisten mungkin. Bener lagi. Iya. 1 poin untuk Papai. Okay. Berarti 2-2 kosong. 2-2 kosong. Gue masih nggak dapat. Berarti sudden death untuk Gundo dan Lah, kalau gue jawab. Usah udah, buang aja. Oke. Cepet aja tangannya. Saat di Premier League, Conte terkenal beradu mulut dengan Papai. Tuchel. Salah. Tuchel sih. Adu mulut kan? Salah. Maksudnya adu mulut apa? Di Tuchel bener di Premier League. Adu tangan Tapi nggak adu mulit dia. Di press con. Kan di pinggir lapangan sebelum itu adu mulut. Bukan adu mulut, berantem. Bukan adu mulut. Pukulan. Siap. Hah? Ya udah terserah deh. Daniel Levy. Salah. Sini Pai. Ini ulang lagi ya. Gue kasih clue. Ini bukan pukul-pukulan. Ini perang mulut. Saling menghina. Oh, di press con. Dan itu gitu rivalitas. Menghina lagi, balikin, balas lagi, hina lagi, balas lagi. Silakan yang buzzer duluan. Kalau nggak main, Rim. Gue tahu. Dia tahu, nggak usah disebut. Gue aja jawabannya dulu boleh. Nggak, gue tahu kok. Gue tahu, lo pasti tahu. Conte di Chelsea nih ya. Nggak tahu. Pokoknya saat di Premier League dia punya lawan dalam Cywar, kata-kataan. Iya betul. Ini MU, Mourinho di Iya, MU Mourinho. di Chelsea. Betul. Kan? Iya, benar. Mourinho pernah dipanggil The Little Man. Oh ya? Conte. Ya. Jadi 3 poin untuk Papai. Jadi posisi CB yang terakhir dipilih oleh Papai. Mampus. Gue masukin siapa ya? Enggak nih, pemain gue banyak CB-nya. Hatta Lucio ada. Masih Juve lagi sih. Chelsea. Aspilicueta benar. Iya. Aspilicueta RCB, Bonucci ball playing, LCB. Gila, mewah banget kiper Buffon. Asik lah, gue udah nyiapin Aspili emang. Ada yang lain mungkin? Setuju? Nggak apa-apa. Setuju gue. Iya boleh lah, lo ngeremehin Barzagli untuk Aspilicueta boleh lah, nggak apa-apa. Karena Barzagli itu ada yang lain mungkin? top mark. Ya, tadi gue kepikiran ya mungkin kalau Rudiger, Bastoni ya, cuman kalau di otak Rudiger nggak identik banget sama ya enggak, tapi Aspi itu part of Conte sih, di luar di Juve ya gitu. Kalau di Napoli nggak ada pemain yang bener-bener inilah. Di Inter juga ya udah gitu. Mungkin di bagian depan kali kalau di Inter ya. Ya. Di Inter gitu ada backnya siapa yang bagus? Bastoni doang. Ya Bastoni doang. Mau kalau bicara belakang kalau nggak Chelsea ya Juve. Oh di Inter ini Diego Godin. Diego Godin ya, cuman ya Aspi lah tetap lah The Fry. Bisa lo kalau di Spurs ada Romero. Ake di mana? Chelsea juga ya? Ake Chelsea. Ya cuman kan ya Aspi lah paling pilihannya Aspi, Gary Cahill, David Luiz, Rudiger, Barzagli, 5 itu. Dah, lock. Aspilicueta, Cesar Aspili. Back ketiga untuk Dave panggilannya. Dave. Oke, kita langsung ke posisi RWB. Kan kuisnya belum. Apakah Conte pernah melatih Liga Prancis? Karim. Pernah. Salah. Udah cuman pernah apa enggak masih. Udah lu jawabannya pernah dong. Gue kira jebakan Batman. Ini cuma di Inggris. Di Italia. Nggak pernah. Betul, 1 poin untuk Gundo. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Juga aneh sih. Soal bertiga jawabannya juga cuma 2. Ya gimana? Orang gampang. Ya udah. Sangs ini aja sangset. Iya emang. Kan gue kira orang kayak lu tuh boleh. Lu bilang enggak. Pernah. Apakah lo? Bukan true or false. Iya. Apakah
Iya, apakah Itu tapi sama kan aja. Apakah nggak menjebak? Kan nggak menjebak. Iya. Apakah pernah itu kan Dua. apakah pernah menjebak? Jika di Chelsea ada Victor Moses yang bertransformasi menjadi right wing back fenomenal di liga bersama Conte, siapakah orang yang memiliki cerita sama di Juventus? Jadi jawab dulu berdua deh. Seinget gua udah Juve sih harusnya dia. Bener kayak Stefan Lichtsteiner. Betul. Yes. Woi, underrated. Ya. Enggak underrated. Yang kedua, berarti lo udah 2 ya? Oh, itu jago itu pemain. Berarti gua udah 2 ya? Ini dari RB ke RWB transformasi apa? Bukan, maksudnya dia dapat formnya gitu loh. Iya, Dapat formnya. Kalau itu Stefan Lichtsteiner. Dapat posisi akhirnya rumah dia gitu ngerti nggak? Iya. Ya pas sama Evra Udah itu berdua. jawaban RWB-nya. Lo kan 3 poin nih. Iya. Ini si RWB kan? Iya. Oke lanjut. Kalau gue sih udah 3 poin nih. 2. Baru 2. 2. Pertanyaan selanjutnya adalah Gue udah 2 nih. siapakah target man Juventus pada era Conte? Pertama. Apa-apa itu dulu. 1, 2, 3. Era Conte pertama. Ya. Gua tahu. Wah, Debut. Debutnya pakai Vucinic. Oke, boleh. Antara Vucinic atau Matri. Yo. Berarti 1 poin untuk Papa ya. Setelah itulah siapa lagi? Ya. Siapa Pertanyaan kasih buka selanjutnya. celana? Lu baru mau jawab Matri. Klub Serie A mana yang sama baiknya mengikuti sistem 3 back Conte setelah Juventus? Tes aja dulu. Seri mana mengikuti 3 back Juventus? Meniru sistem 3 back Conte setelah eranya Conte ini. Setelah Conte ini ada yang mengambil dan bagus juga makanya. Atalanta. Salah. Hah? Ada trio backnya juga. Trio backnya juga terkenal. Gua Wajib. sekarang. Berarti gue dong. Masa bukan gue? Iya. Enggak mungkin yang lain. Iya. Inter Milan. Salah. Salah, bukan Inter, bukan. Jadi setelah Conte dengan Juve-nya ada klub ini nih yang meniru sistem yang sama tapi Gasperini bagus. Atalanta anjir, bukan siapa ya bentar. Dia punya 3. Sabar dong Rim. Gua tahu jawabannya. Gian gue Nggak kan bisa dijawab. Oh, iya benar. Dia juga punya 3 seperti bener, sundut. seperti Barzagli, Bonucci, Chiellini. Siapakah klub ini? Enggak nih ya, setelah Conte di Juve. Ya pokoknya terinspirasi apa lah. jauh? Abis itu mungkin ya gue nggak ngecek juga. Apakah bareng? Apakah setelah musim itu? 3 back ini juga ya. Gua nggak boleh jawab lagi. Ini mungkin akurasi. Tunggu apa ya? Akurasi pertanyaannya mungkin agak lemah tapi mungkin bisa dijawab. Bolonya. Salah. Gua boleh Oke, jawab lagi? Clue dulu. Cluenya adalah Belum bisa. siap-siap buzzer lagi. Cluenya adalah yang ada beberapa tim tapi yang paling populer tim ini dengan trio atau jadi deh. Tim ini berwarna baju biru muda. Lazio? Lazio. Iya. Eranya? Bentar, sebelum Sari lagi. bukan sebenarnya Sari sih kayaknya ya. Tapi Sari itu 4 back ya. 4 back. Betul, Lazio era Radu, De Vrij dan Basta. Oh iya, sebelum De Vrij ke Inter. Ya, Iya. betul. Pakai eranya jahat juga sih. Enggak. Berarti dia 3 poin ya. Iya. Lu 3 poin. RWB punya lu. Ayo RWB-nya Conte itu ada Achraf Hakimi, Victor Moses. ada Lichtsteiner, ada Victor Moses. Hakimi gua drop out. Hakimi enggak main anjing. Masa nggak main Hakimi? Main di Enggak, Conte. enggak. Enggak main. Enggak. Siapa kanannya? Moses. Moses. Oh Moses. Victor Moses. Sebenarnya di otak gue 2. Victor Moses itu salah satu wujud transformasinya Chelsea, salah satu pemain yang bener-bener berubah. 30 musim tersebut bersama Inter Milan dia main 37 games 7 gol. Siapa? Hakimi. Ini berapa tahun? Di musim itu gue bacanya. Di musim Scudetto. Enggak, di yang gue lihat list di Inter game-nya dia jauh banget di bawah yang lain. Iya, tapi di musimnya Conte dia main 37 game dengan 7 gol. Ya udah. Ya terserah deh. Gua pilih Lichtsteiner karena menurut gue ini pemain definisi pemain yang sangat stabil, pemain yang rapi, nggak banyak melakukan kesalahan, formnya selalu mentereng dari Oke. Muji di eranya Conte, di eranya Massimiliano Allegri.
Sarri ini benar-benar pemain yang underappreciate. Kita tahu Victor Moses bagus banget. Cuman ya udah, Victor Moses kan di era itu aja menurut gua. Tapi Lichtsteiner nih, gue nonton Liga Italia tuh gue senang banget sama dia. Iyalah. Ini pemain Spartan, gak yang neko-neko, baju dimasukin rapi total. Jadi gue sangat impress sama Lichtsteiner, dan ini menurut gue RWB yang kalau di kanannya Bonucci ada dia. Swiss Army. Dia emang bener-bener. Cuma kalau orang yang nggak nonton Liga Italia nggak akan kenal dia. Karena dirusak sama Arsenal Iya. Wah parah lu Pak. Arsenal bagus. Gak ada. Langsung, emang enggak, itu nasib aja udah habis dikasih ya ambil Arsenal. Dan juga part ada nama lain selain Hakimi, Moses, Lichtsteiner. Gue Moses sih, tapi yang paling pas gue ngerasa. Moses ya. Moses yang paling benar-benar. Ya salah satu alasan. Sampai ikut sampai dia di Inter gitu. Ikut lagi. Iya makanya. Bener-bener pemain andalan dia banget. Gue ngerasa dari di Chelsea juga Victor Moses sebelumnya juga kita nggak begitu ngerti kayak ini orang nggak jago, nggak begitu ini. Cuman di Conte ya udah jauh banget ya gue ngerasa. Tapi silakan lu. Gue menilai kalau di Moses itu prime di eranya Conte gitu. Setelah era Conte tahu gue ya biasa aja hilang. Tapi kalau Lichtsteiner dia bersambung. Sampai dia masuk ya pemain yang inti lah. Kalau di Juve 352 kanannya Lichtsteiner, kirinya Evra gitu loh. Jadi benar-benar paten nih pemain. Siap. Kalau lu pemain yang bisa konsisten di beberapa pelatih, berarti lu memang pemain yang ajib gitu loh. Gue cuman nakar gue dari situ. Berarti kita lock Lichtsteiner. Gimana Papai? Enggak, hak lo 100%. Ya gue sih Lichtsteiner tuh. Ya udah, RWB Lichtsteiner. Siapa baca gimana? Lichtsteiner. Oke. Kita masuk ke LWB. Saat musim 11-12 bersama Juventus hanya kalah sekali dengan klub apa? 11-12 ya? Selama satu musim itu ada liga unbeaten, tapi ada cup. Di cup itu dikalah sekali dengan apa? Dengan klub apa? Tafadhal. Lupa, tapi gue coba. Kalau nggak salah ya. Kalahnya sama Inter. Salah. Karim dulu. Gue dulu. Fiorentina. Salah. Masa gue belum kelar ngomong? Nggak salah AS Roma. Salah. Salah juga. Oke, ada fakta menarik sih. Sebentar ya. Fakta menariknya untuk clue ya. Pertanyaannya tadi masih sama. Klub mana di musim 11-12 Juventus bersama Conte yang bisa mengalahkan Juventus satu-satunya? Kekalahan ini cluenya adalah di Coppa Italia. Final Coppa Italia. 11-12 Final Coppa Italia ya? Oh, lo dulu. Gua Atalanta. Salah. AC Milan. Salah. Pantai apa sih? Pantai kan Super Coppa. Gue juga ngira Milan. Makanya bukan. Enggak, bentar. Kalahnya itu sama Lazio. Salah. Oh, salah semua sih? Salah semua. Oke, gue kasih clue ya. Tim tersebut di musim tersebut lagi galak-galaknya. 11-12. Musim berapa tadi? 11-12. 11-12. Di sama mikiran mau gue nih. Bentar, kalau bahas kayak gitu gue keinget satu tim. Sayang mereka berdua lawan gua. Cepat. Lazio. Kan udah tadi. Udah jawab. Udah. Gugur. Enggak mau. Lazio udah dijawab ya enggak? Lazio tuh jawaban yang salah boleh. Gua enggak tahu. Yang benar tuh Bologna. Salah. Bukan. Apa? Gue takut salah juga sih sebetulnya ya. Napoli. Betul, Napoli. Bersama Inler Hamsik. Siapa lagi tuh? Bukannya gue nyebut Napoli. Belum. Insinya siapa lagi? Si Kara siapa? Pokoknya jago-jago deh. Kan yang ngalahin Chelsea kan di kandang. Mertens. Oh, yang Chelsea. Mertens. Jago itu squad. Falcao. Ngaco. Cavani maksudnya. Enggak sampai ngaco juga. Oke, pertanyaan kedua berarti ya? Iya. Tadi Papai 1 poin ya? Iya. Yang kedua. Juventus era Conte memecahkan rekor poin Serie A. Berapa poin? Hai. Boleh gue jawab? Boleh. Jawab deh. Aduh, ini 88. Salah. Apa lo kira Liverpool kemarin gue? Rekor Serie A ya? Iya. Soalnya serinya lebih banyak dari Arsenal. Gue nggak tahu ya rekor tuh udah patah apa enggak sekarang, tapi waktu itu rekor. Kalau 88 26 menang 12 seri. Iya. Nyampe enggak Gue ngeblank juga ya? Seinget gue tuh bisa.
Habis dia. 98. Enggak sejauh itu. Gue boleh jawab ya? 90. Salah. Anjing. Gak ada clue ya? Iya. Ya oke. Ya silakan, kamu duluan. Oke. 93. Salah. Tes angka doang sih ini. Iya, udah main Jujur. tes angka. Tes angka aja lah. 96. Salah. 93. Salah. Ya anjing. Kan tadi gue udah bilang 93. Hah? Oh, 101. Salah. enggak nyampe-cepet. Ih, enggak mungkin ya. 97. Salah. Cluenya di atas itu di bawah itu gitu aja boleh kali. Iya. Di atas itu semua. 100. 103. Salah. Ini gue antara dua nih. Cuman gue yakin kalau gue nggak jawab ini jawabannya yang benar. 106. Bentar deh. Ini gue data ChatGPT gue salah, Pak. Oh enggak salah. Bentar. Clue aja ya. Musim poin tersebut bukan di musim 11-12. Iya. Yang breaking record itu 13-14. Udah ulang lagi, silakan. 101. Salah. Oh ya anjing. Kelas 2. Ya, betul. Ya. Dua. Tebak-tebakan aja. Ya enggak dong. Harusnya Iya, fansnya betul. harusnya tahu kalau break record. Iyalah. Wah, berarti pertanyakan nih. Iyalah. Gue hampir tahu semua poin yang Di mid otak season. gue tuh makanya gue dari awal 98 tinggi. Di otak gue tuh emang tinggi poinnya. Cuma Yaudah. angka pasti nggak tahu. Berarti 2 papai kalian 0 ya? Bukan Iya gue dong. 1, enggak. 1 siapa? Oh enggak. Tadi pertanyaan apa sih? Oh iya, Papa Napoli, benar. Napoli sama ini. Pertanyaan ketiga. Conte mengubah Chelsea bermain 3 back setelah kekalahan dari Chelsea lagi. Ini match awal. Juve. Oh, yang abis streak 5 kali ya? 4 kali ya? Enggak tahu. Kalah gitu kan? Enggak. Besok kalah. Pokoknya ini game penentu. Kalah di sini habis itu dia langsung win streak pakai 3 back. Iya tuh udah pernah dibahas padahal gue lupa lagi. Norwich. Salah. Di sini gue for vibes. Arsenal. Betul. Satu poin untuk Gundo. Gue inget soalnya itu kan rivalitas ya, dia Iya. marah banget di situ, dia gebrak meja yang gue dengar di locker room. Iya. Gue mau ganti 3-4-3 besok. Iya. akhirnya lempar- Habis itu 3-4-3 kalau nggak salah 9 kemenangan beruntun 12 game. Iya. Cukup. Ini lagi dikejar sama Arsenal, Le. Iya. Katanya, Le, gitu. Oke, kita lanjut ke repot. pertanyaan selanjutnya. Berarti 2 papai, 1 Gundo, 0 Karim ya. Yo, Lo harusnya bisa ini, Rim. Ya. Siapa wingback kiri era Chelsea, Conte? Bangsat. Super Marcos Alonso. Betul. Bangsat. Gue pas wingback otak gue kemana-mana tuh gak. 2 poin Gundo, 2 poin papai, 0 poin Karim. Ayah. Saya tidak ikut. Lo harusnya tahu ini ya. Sudden death lah ya. Di game terakhir Chelsea di musim tersebut melawan West Brom, siapa yang mencetak gol penentu juaranya? Gue gak ikut. Bukan game terakhir sih, pokoknya game penentu juara. Tuh yang cetak gol terakhir siapa? Gue ikut. Hah? 2-2. Ayo nggak dijawab ikut aja. Tes ombak. Tes aja enggak ada salah Iya. dong. William. Salah. Anjing. Ya udah. Ini baru pelukan sama Conte kemarin, Fabregas. Salah. Salah lagi, so tahuan. Hazard. Salah. Salah semua. Udah. Enggak. Gary Cahill. Salah. Salah. Pakai buzzer dong. Oke. Biar rapi. Clue dikit boleh. Oke, Lu jauh aja, lu jauh. Pemain ini bukan pemain bintang dan dianggap sebagai transfer gagal. Gue tau. Bukan main bintang, transfer gagal. Iya. Oh. Itali juga ya? Bukan. Bukan juga. Transfer Dia gagal. udah buzzer jawab dong. Emerson, Palmieri. Salah. Oh, jauh, Bay. Belum ada, Emerson belum ada. Ya enggak tahu anjing. Nolot buat semua yang Nih gue kasih clue. Jerman. Salah. Salah juga. Salah. Kasih clue anjing. Ya udah, benuanya apa deh? Lu jawab dulu baru clue. Ya Kan udah, buat oke. apa ya? Ya udah. Bentar. Dianggap transfer gagal, Sen. N'Golo Kante. Salah. Salah. Oke, clue selanjutnya. Iya, salah. Berkebangsaan Belgia. Apa ya? KDB. Lu Lukaku. Gak ada. Salah. Salah.
Nggak ada Lukaku 17, nggak ada KDB 17. KDB di City. Oh iya. Lukaku nggak tahu di mana. Lukaku di MU. Berarti ini harus dikomparasi. Betul, Togan Hazard. Salah. Nggak ada. Salah. Hazard udah, Lukaku udah. Mungkin Courtois nggak golin. Siapa tahu. Udah dong. Bentar Chelsea. Belgium ya? Belgium Chelsea. Netfield. Striker. Tahu sebadan. Michy Batshuayi. Betul. Anjing gua gak kepikiran tuh nama. Legend tuh. Oke. LWB untuk timnya Conte siapa yang terbaik? Kita punya Marcos Alonso. Kita punya siapa? Gua gak mau ikutan. LWB jelek banget semuanya. Siapa aja? Marcos Alonso nama-namanya. paling proper antara gue udah siap. Juve pakai Asamoah. Ya itu udah ya. Itu transformasi baru le dibanding Steiner. Perisic Inter Milan. Dia di depan. Ya tapi LWB bisa. Iya, tapi bisa LW. Enggak LWB dia bisa. Oke, boleh. Enggak, cuma menurut gue Marcos Alonso salah satu level pemain pertama yang gue tahu. Ya. Gua Marcos Alonso karena di FPL pada musim itu juga pendulang poin free kick taker, pekerja keras. Dan gue inget gol yang Arsenal. Nggak tahu itu era Conte bukan? Conte. Yang di Emirates. Yeah, yang tes dia masuk. Marcos Alonso sih di top of mind gue untuk di LWB. Di Inter juga bisa. Ya, tapi di Marco kan belum. Ya kalau diadu bagus Alonso lah. Kalau sama-sama dipegang Conte ya. Yeah. Alonso gue Marcos. Masih Alonso? Mungkin Papa ya makan. Marcos Alonso menurut gue paling pas. Pilihan Marcos. Ya paling kalau sekarang Napoli Enggak Napoli biasa. Marcos Alonso mending. Karena kan transformasi Conte di Chelsea itu kan ya Moses sama Alonso. Sekarang itu siapa? Matias Oliveira. Enggak, Spinazzola. Oliveira enggak pernah main. Apa? Oliveira enggak pernah main. Enggak tahu ya belakangan di era Conte. Spinazzola iya. Tahun lalu tuh Conte ya? Conte. Mungkin Oliveira tuh. Gue enggak tahu. Tahun lalu. Berarti lu Marcos Alonso ya top of mind dan bener-bener. Ya udah, kita lock LWB di skuadnya Conte untuk Marcos Alonso. Kita lanjut ke posisi selanjutnya. Kita ke dua gelandang di tengah. Bebas mungkin itu ya. Bebas aja ya. Ada yang bertahan, ada yang nggak bertahan, terserah kalian. Ya. Siapa yang reborn di Chelsea era Conte? Maksudnya? Dikatakan reborn, bukan Victor Moses, tapi seperti Victor Moses. Setelah ganti ke 3-4-3, dia lahir kembali mempunyai role yang baru. Setelah berubah jadi 3-4-3, pemain ini seperti lahir kembali. Dia nggak pernah mainin role itu, tiba-tiba mainin role itu dan menjadi yang terbaik di role itu. Cesar Azpilicueta. Salah. Hazard. Salah. Jadi gelandang serang nih. Salah. Gue maunya Hazard. Salah. Ya, percaya sama gue Hazard. Salah. Chelsea-nya Conte. Berat nih Chelsea Conte nih. Tapi dia prime-nya di situ Mas ya, di formasi itu. Akhirnya bisa dikatakan ya intinya dia dikatakan sebagai pemain terbaik dalam posisi itu di dunia. Bisa jadi. Fabregas. Betul, Fabregas bermain sebagai deep lying playmaker. Oh iya. Ya. Oke, Papai 1. Lanjut ke pertanyaan kedua. Berkebangsaan apakah Victor Moses? Nigeria. Betul, 1 poin untuk Karim. Dia main dia. Gini-gini main. Dia nyata tuh dia tuh Moses Nigeria, Aspi Spanyol aja. Saat Chelsea juara di tahun 16-17, siapa runner up ya? Karim? Enggak, Gundo. Oh, Gundo dulu ya. Posisi buang. Gundo nyampe ya belum? Enggak. Bukan orang itu soalnya peringkat 3. Gue tahu banget. Arsenal. Salah. Gue MU. Salah. City. Salah. City 3. Season setelahnya. Dia. Gue dong. Liverpool. Salah. Spurs. Betul, Gundo. Di BC. Pleset ya, Hazard. Enggak, itu musim depannya yang justru sebelumnya Spurs. Spurs. Ini masih Pochettino, masih panas-panas. Ya, Spurs. Oke, 2. Iya, berarti dia 2 musim. Season setelahnya. Oh, yang Hazard itu dia turun ke 3 ya? Ya, itu musim sebelumnya. Itu belum ada Conte itu. Season setelahnya MU peringkat 2. Ya. Mourinho. Ya. Oke. Berarti Gundo 1, siapa lagi tadi? 1-1. Karim 1, Papai 1 ya? Iya. Oh iya, asik Oke. dapat poin ternyata. Iya. Oke, pada saat di Inter Milan, Conte
masuk ke final Europa League. Siapakah lawannya? Sang juara Di Inter lagi. Mana gue berdua. Sevilla. Betul. Dengan Sevilla. skor 3-2. Ya. 1 untuk Gundo ya. Berarti Gundo 2, kalian 1-1. Lanjut ke, berarti tinggal 1 poin lagi ya? Iya. Kalau Gundo 3 dia menang, kalau Papai 2 lu gugurin. Gue 1. Pokoknya yang dapat 1 poin gugur. gugur 1. Iya, salah 1. Oh, iya, Gak benar. usah langsung gue gugur juga. Salah 1. Oke, pada saat di Chelsea musim 17-18, Chelsea masuk final FA Cup, lawannya siapa? MU. Salah. Bener, menang terus Salah. Chelsea-nya. Kalah MU itu. Chelsea kalah. 17-18 Chelsea kalah. 16-17. Oh 16-17 Chelsea kalah. Oh, gampang. Abis ini gue berarti kalau Papai. City. Salah. Lu guna. Ntar ya fact check bentar. 16-17 Chelsea. Chelsea kalah. Iya. Ini timnya. Udah. Gampang. Gua inget momennya, cuman gak inget klubnya. Sebentar. Momennya apa? Ya, Chelsea kalah momennya. Iya. 5, 4, 3, Leicester City. 1 tetot. Oh, Enggak udah. Ya, harusnya ada clue. Udah pencet aja terus. harusnya ada. Duluan. Iya. Tebak-tebakan. Duluan. Jadi kalau gini gue jadi gak dapet clue. Iya. 16-17 ini udah seasonnya ini tim buat menang FA Cup Arsenal. Ya, betul Arsenal. Oh ya. Oh. Berarti Papai gugur ya, Pai. Tinggal pertanyaan terakhir untuk Gundo dan Karim. Lah. Gue tahu. Oh, jadi 6 nih pertanyaan kan 6. Dia udah enggak, iya kan butuh 3. Satu orang. Oh, tetap oke. Siapa pemain yang dibawa dari Cagliari untuk Conte? Cagliari. Gue coba. Ricardo Gagliardini Dini. Oh, Salah. bukan. Cagliari. Sebelum ke Inter. Pada saat di Inter. Kamu jawab nggak? Pemainnya masih ada. Ya masih ada, masa meninggal. Maksudnya masih main di Inter sampai sekarang. Oh, gue tahu. Gue lupa. One of the best signing. Gue tahu. Gue boleh. Ya boleh. Zelensky. Salah. Di Marco. Zelensky baru. Federico Di Marco. Salah. Oke, clue-nya buat Karim ya. Iya. Lu karena udah jawab nggak pakai clue. Iya. Berarti ini Karim dulu. Iya. Best Italian midfielder. Aduh siapa ya? Aku bingung. Sudah pasti Nico Gonzalez. Bercanda. Gak ada Nico Gonzalez juga di. Iya, Nicolo Barella. Nicolo Barella, betul. Di Cagliari. Oh, Parma Di Marco tuh. Ya, oke Rim. Untuk posisi CM di skuadnya Conte siapa yang pas? Pirlo. Iya udah. Gak ada lawan ya? Udah Pirlo. Gak ada lawan dulu ya? Iya Pirlo. Undisputed ya? Ada yang mau debatin Pirlo? Enggak lah. Mau debat? 3-4-3 ya. Ah, kalau 3-4-3 gue bisa debat Pirlo. 3-4-3 jangan pakai Pirlo. Oh, Jangan pakai nggak mau Pirlo. Pirlo. Pogba. Iya. Enggak. Pogba. Enggak. Oh, gue milih kan? Iya. Pogba. 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 Ada ya Pogba di situ ya? Ada. Ada ya? Ya udah, oke. Paul Labib Pogba Paula Abdul. untuk Karim. Oke, kita lanjut ke gelandang yang kedua. Masih CM Oh, nggak atau sekalian? CDM? Oh. Enggak lah. Bahasa lu tadi kayak sekalian. Oke. Enggak. Maksud gua lo mau pilih yang attacking, mau Oh, oke. defending, terserah. Ya, Pogba. Kuis yang dimulai, Pak. Ronde baru. Pada saat menaungi Inter Milan, siapa kapten Inter Milan? Lautaro Martinez. Salah. Ayo dong. Salah satu kiper terbaik Serie A sepanjang masa, salah satu kiper underrated sepanjang masa, Samir Handanovic. Betul. 1 untuk Gundo. Siapa? Pelatih yang sukses atau populer di Italia dengan identitas Saribol. Siapakah dia? Allah. Enak banget. Oh, si kerokok. Mauro Sari. Sari, oke. Siapa namanya? Nama asli lah udah. Iya. Nama aslinya lah. Ayo, udahlah. Yang fair jadi Iya. Saribol kan. Iya. Mauro Sari. Bukan. Benar. Setengah, benar. Ya, nggak bisa lah. Nggak Harus bisa. Saribol masih salah juga, keterlaluan lah. Lu nama lu kalau dikurangin mau nggak Iya. Karnasar gitu, bukan Karim Nasar. Karena Sar mobil. Ya udah, 1 poin untuk Karim, 1 poin untuk Gundo. Kita Oke. lanjut ke pertanyaan ketiga. Emang namanya Maurizio Maurizio Sarri. Maurizio. Sari. Oke, kita pertanyaan ketiga. Siapa striker legendaris Italia yang mencetak hat-trick ke gawang Jerman di Piala Dunia 2010? Fabio Quagliarella. Salah. Piala Dunia 2010?
Bukan di fase grup. Itu fase grup kan? Di fase grup juga nggak ada yang hat-trick di. Nggak ada. Papai benar berarti. Bener Papai, tidak ada yang hat-trick. Tidak ada. Lu salah jawab Quagliarella. Quagliarella. Papai benar jawab tidak ada. Nggak ada yang hat-trick. Berarti bener poin untuk Papai. Sebentar. Nggak, lu Sebentar. Abis bener Papai tidak ada. Abis Gundo pencet yang pencet gua ngasih tau aja bukan Papai. Tapi nggak bakal tahu juga. Itu juga pasti pemain. Kagak, gua udah tahu. Nggak ada hat-tricknya Pak Oleh. Udah ya, satu Papai, satu Gundo, semua. satu Karim. Oke. Lanjut. Soalnya Italia hancur makanya. Siapakah yang dijuluki seorang icon yang dijuluki Il Gladiatore? One man one club. Ya. Claudio Marchisio. Salah. Berat. Rim. Ya gue jadi nggak tahu siapa. Gue cuma chat aja for the five. Tadi ada clue ya kan? Garcia. Francesco Totti. Totti betul. Lo tau dari mana Rim? Jago juga tuh. One man. Oke, Karim 2. Ya, gue kira Papai seputar 2. Juve anjir. Ini mah enggak ada yang sama Conte. Kan gue bilang tadi. Kan tadi keluar. Iya. Kan ini ngomong tadi keluar. Nah, itu gue kira pertanyaan yang sehari cukup satu. Oke. Makanya di otak gua di zaman Juve Marchisio itu. Lo keluar dulu ya. Ya, oke. Sekarang keluar dulu nih berarti. Marchisio El Prince, pokoknya Prince dah. El Gladiatore Totti. Siap, Papai Karim, sudden death. Oke. Hah? Mas kan gue Kan lo udah 1, dia 2-2. Oke. Gue 2. Tidak ada dan Oh iya. sama satu lagi apa? Yang pertama tadi lupa. 2 lu pokoknya. Yang pertama lupa udah. Apa? Salah FA Cup yang kalah. Enggak, dari sebelumnya. Apa ya? Apa lu 1? Ya lupa gue. Kayak baru 1 juga. Tapi enggak sih, harusnya di 1 kan tadi. Baru gue yang 2. Oh, bareng-bareng 2. Iya. Oh iya deh. Bareng-bareng ya. Iya. Iya bener. Siapa yang membawa Chelsea ke semifinal Champions League pertamanya pada tahun 2004? Claudio Ranieri. Betul, Gudo. 2, berarti lo gugur, Pak. Tim Italia dengan lagu iconic You Will Never Walk Alone, versi Italia. Dari klub mana? Merah. AC Milan. Salah bukan. Blok. Bangsat. Kalau AC Milan pasti tahu. Iya, enggak tahu. Tim yang memiliki lagu atau nyanyian You Will Never Walk Alone dengan bahasa Italia. Walk on. Ini kan selevel sama Liverpool berarti ya. Ya mungkin. Iya. Masih dia. Ini begini-beginian Iya bukan, ya kan tuh lo begitu. dia bawaannya begitu sama kayak Liverpool gitu kan. AS Roma. Salah. Oh salah. Ntar lu. Lo mau clue nggak? Mau Dia lah. mencet. Ini kenapa di sini ya gitu. Tim ini. Oh iya. Tim ini sempat mengguncang Serie A 2 tahun lalu. Bologna. Betul, Bolonya. Ya, berarti Karim yang dapat posisi lagi, gelandang lagi, Rim. Aduh. lagi. Ya. Ya Allah gue lagi nih. Anggisa Rim. Anggisa masa nggak masuk Fabregas sih? Gila juga anjing. Gak ada. Kante gila Kante masih oke. Iyalah Kante. Sebenarnya nggak perlu respektif ke 3-4-3, Pak. Iya, Put the best aja Put harusnya. the best ya. Iya. Kalau udah ada Pogba berarti Andre Pirlo. Pirlo atau Kante. Kalau main 3-4-3 dia Pirlo. 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 Pogba udah jadi engine juga. Iya sih. Pirlo. Tapi kalau gua ada satu nama yang lebih merepresentasikan 3-4-3. Arturo Vidal. Ini pemain ya. Posisinya posisi Pogba tadi harusnya. Sebenarnya harusnya tuh patennya tuh Pogba, Vidal 3-5-2 sih harusnya. Wah kayak itu Juve, gila 3-5-2. tuh. Cuman kenapa nggak lu Kante? Pogba sama Kante. Nggak ada yang ngumpan Bonucci doang. Asis 200. Pogba sama Kante. Iya Pogba sama Kante gimana? Nggak gue Pirlo, gue pengen Pirlo sih. Iya. 3-4-3-5-2 sebetulnya area Pirlo. Iya, kalau 3-4-3 Pirlo butuh kayak Vidal. Enggak butuh. Ya lo kan N'Golo ngerasain Kante. 3-4-3. Iya. Siapa yang lo butuh? Pirlo kan di situ. Iya. Ada Bruno aja masih butuh yang samping yang engine gitu. Elliot Anderson. Iya, butuh yang fight. Ya Vidal dong. Di Vidal benar, Iya. Kante benar. Maksudnya Emang Pogbanya ini sebagai yang fight. Iya, enggak kalau udah Kante dua-duanya berantem nih, ngejar bola udah. Emang dia sohib, Pai. Di Prancis. Sohib. Sohib, Pai.
berat ya kalau main sayap. Cuma kata dia 3-4-3 enggak usah Maksud gue enggak usah respektif sama ini cocoknya sih. Enggak, ini terbaik kalau menurut gue, tapi hak yang punya. Oh, Andre Pirlo. Pirlo ya. Iya, sebenarnya kalau Kante berarti Pogbanya buang. Enggak ya? Siapa? Oke, udah. Ya, lock ya. Pogba gue yakin jarang enggak bakal masuk kalau di tim manapun, gue masukin sekarang. Oke. Berarti lock Andrea Pirlo. Oke, kita lock Andrea Pirlo untuk gelandang yang kedua. Kita masuk ke 3 posisi terakhir. 2 nomor 10 atau 2 inside forward dan 1 striker. Oke. Siapakah pemain Italia yang pernah mendapatkan Golden Boot Premier League? Main Italia kan? Pele. Salah. Hah? Italia. Graziano Pele. Pemain Italia yang pernah mendapatkan Golden Boot Premier League. Top skor Premier League. Iya. Top skor Premier League. Pele emang enggak pernah ya? Pele enggak pernah Soton. Pele mana nih? Graziano Pele Soton. Enggak pernah. Gianluca Vialli. Salah. Antonio Di Canio. Salah. Italia ya? Clue? Tidak ada clue. Gue tahu sebenarnya itu Tadi siapa? Di Canio. Di Canio bukan, Vialli bukan. Gue boleh jawab lagi enggak? Enggak atau papai dulu? Cluenya adalah tidak ada clue. Ya udah, papai dulu aja baru gue. Atau gue dulu atau boleh? Gue enggak tahu nih. Pencet aja. Ya udah. Ya Diot. Zola. Salah Zola juga. Premier League Golden Boot bentar. Jawab. Dia nggak pernah di Inggris masalahnya. Duluan apa ya? Enggak, lo jawab. Udah bel. Enggak, tadi gue cuma ngetes Ayo. doang. 5, 4, 3, 2, 1. Ini, Balotelli. Salah. Enggak, Balotelli enggak apa. Terakhir. Bentar. Pemain Italia Golden Boot. Premier Lo League. bener gak sih? Bener. Serius? Iya. Gak ada di otak gue. Italia ya. Ini kalau nyari-nyari di striker kadang agak bebel juga. Bebel harus. 5, 4, 3, 2. Salah. Nah, mungkin Oke, cluenya adalah ini clue yang kedua ya. Clue yang kedua ya. Clue yang kedua adalah perhatikan clue yang pertama. Itu clue yang kedua. Tidak ada. Iya, itu ya. Aduh, kalah sini gue. Dia pertanyaannya begini, oke. Setiap tidak ada papa yang menang. Masalahnya gak ada pemain bener-bener moncer di Inggris. Iya. Gue makanya muter ya di otak gue nggak Gianluca Vialli, Zola, Balotelli. Oke. Pada saat Hazard mencetak solo gol yang sangat ikonik melawan Arsenal, pasti pernah nonton dong. Tahu? Yang banyak jatuh. Ya. Bukan yang jatuh, ada yang jatuh di situ. Benar-benar mau nekel Hazard, dia yang jatuh. Siapakah dia? Kieran Gibbs. Salah. Iya loh. 5, 4. Per Mertesacker. Salah. Ayo, Wilshere. Salah. Oke, kita clue ya. Ntar gue cariin clue dulu. Prancis. Gue ingetnya Kieran Gibbs. Ya, cluenya adalah siap-siap. Ya, siap-siap itunya. Ya. Cluenya adalah Prancis. Koscielny. Salah. Francis Soquelin. Ya. Oke, berarti 1 Gundo. Gila Koscielny. 1 Gundo, 1 lagi Papai. Oke. Gue belum dapat. Belum. Baru 2 pertanyaan. Apa gelar yang Sarri bawa untuk Chelsea? Europa League. Betul. 2 Gundo, Anjing banget sih. 1 Papai, 0 Karim. 0 Karim. Siapa pemain Italia yang pergi ke Manchester United? Gua nggak jawab. Belum selesai pertanyaan. Apa lu suruh jawab? Jawab. Gue boleh. Main Italia yang pergi ke Manchester United. Ini simpel. Mungkin lo berdua kurang tahu. Gue tahu. Biarkan saya. Rossi. Iya. Salah. Gua. Darmian. Betul. 2 Papai, 2 Gundo. Tadi ada clue-nya sebenarnya. Transfer dari United ke United dari Torino, tapi lo keburu itu. Ya udah Conte sih Darmian lah. Iya, Darmian enggak ada. Gitu siapa lagi? Iya. Kayak berarti Karim mundur dulu. Yes. Karena Gundo dan Papai di sini. It's a disgrace. Pemain flop yang pernah Pemain Italia flop yang pernah ke Liverpool era Benitez.
Papai. Aquilani. Betul. Jadi ini posisi buat Papai ya. Inside forward di skuadnya Conte siapa, Pai? Siapa ya? Iya. Inside forward ya. Gua Iya. mau pakai kayak DB anjing lah. Gua mau Hazard. Ini kiri kanan bebas. Bebas. Inside forward. Enggak, tapi buat gua Del Piero lah. Tapi udah zaman Conte dah. Iya, Del Piero zaman Conte dah. Iya. Akhir kan, itu kan season akhir. Umurnya 37. Iya. Cuma tetap sempat jadi top scorer. Iya. Enggak masalah dong. Iya, nggak masalah. Sekelas Del Piero. Ya emang kelas, Pai, bukan sekelas, Pai. Iya, Tapi tetap Hazard. Apa mungkin ada nama lain? Gue Carlos Tevez. Tevez buat di depan enggak? Enggak, ada satu nama. Paul Pogba. Udah dong, tampol lo. Jangan ngeluarin di situ Pogba, tolol. Di atas kalah. Udah gue enggak Del Piero. Janganlah, udah orang udah bosan. Umurnya juga Enggak lah. Tapi kalau bicara Dream Team iyalah. Kalau nyebut nama ya enggak ada urusan. Ya nama enggak ada urusan. Yong Min Son. Masa Son, Pai? Hazard apa Son, Bro? Coba deh. Tevez. Udah gini. Di luar lu Tevez lu siapa ya? Gue Tevez. McTominay. Goblok. Itu nyangka DB anjing. McTominay. Best player gue nggak. Iya memang di tangannya ini. Cuman dia main di harusnya tuh McTominay masuk di 4 lo tadi. Iya. Pogba di sini baru. Ya enggak lah, McTominay mau adu sama Kante yang Fabregas. Enggak, Gue dia. kentutin. Oh iya. Aku tinggal MVP lah ya. MVP musim lalu lah ya. Ya MVP Fabregas loh, sama Serie A. Kante kalau Serie Kalau A pakai- kagak. Golden MVP. Kagak. Berarti di situ Serie A zaman sekarang ya? Iya. Serie A zaman sekarang. Golden MVP. Enggak, paling sekelas Nikopas. Itu Nikopas. Enggak, gue pakai Hazard ya. Del Piero udah terlalu inilah. Hazard ya. Iya, Hazard. Oke, lock. Gua kasih lock ya. Gua Oke. Tevez. Lock Eden Hazard untuk inside forward yang pertama. Kita menuju inside forward yang kedua di belakang striker melalui quiz lagi. Siapa gelandang Italia yang pernah memperkuat Chelsea dan PSG? Gue belum selesai jawabannya. Soalnya Soalnya ya. Tapi ya udah. Dia mencet berarti harus dikelarin. Ya udah lanjut. enggak udah dia. Ayo. Enggak, Dia duluan. Ayo Rim. Chelsea PSG Rim. Apa sih pertanyaannya? Udah, kan jawab Gelandang. Gelandang Chelsea PSG. 5 4 3 2 Hulit. Salah. Italia kok Hulit. Deh udah main ngasal aja Dia nggak pernah ke Chelsea. Oh, bukan dia. Gelandang kan? Gue cuma inget 2 nama doang. Siapa? Cuman dia nggak pernah ke Chelsea itu doang. Disebut aja, siapa tahu pernah, enggak pernah Enggak. Masa Marco Verratti pernah ke Chelsea kan? Marco Verratti jawabannya tuh. Salah makanya. Udah lupa ya? Dia nggak pernah ke Chelsea. Zola. Salah. Enggak, Zola nggak Coba pernah. boleh pertanyaannya. Pemain Italia yang dikenal gelandang Italia yang memperkuat Chelsea dan PSG dikenal dengan elegan dan jarang tackle kasar. Nggak menjawab nih, nggak membantu nih jujur. Sama sekali. Gak ada. Tidak ada jawabannya. Betul. Karena Oh, jadi banyak nih. gue benar lawan lu sekarang. Gue pakai konsep dia kan. Akhirnya kalah dia. Kalah akhirnya dia. Gue digocek berapa kali gue. Raap nih emang nih Masih orang. ilmu nih gue sih. Ada. Ntar. Kena diraap. Tapi Chelsea PSG emang enggak ada. Udah habis pertanyaan gue, sabar. Ya kalau habis langsung aja debat aja duanya deh. Enggak, si Chelsea juga anjing. Dia habis ide. Dia main tidak ada Pak. Emang seru sih begitu-gitu tuh. Iya. Emang jadi banyak emang lu. 3 baru, santai aja. Iya. Saat melatih Spurs. Yes. Di manakah kandang Spurs? White Hart Lane. Salah. Papai. Tottenham Spurs tadi kan? Ya betul Papai. 1 Papai dan 1. Udah lah, zaman Conte udah. Oke. Udah. Jadi skor gue sama. Satu sama. Dia nggak main lagi. Enggak. Bersatu sama. Oh, Iya. Ya. Terus kita sambit orang.
Pemain Premier League iconic Italia yang bermain di West Ham. Di Canio. Gampang lagi. Di Canio. Betul. Satu Karim, satu sama ya semua ya. Lu ngasih Karim gitu mau. Oke. Di sini lah tadi le. Kagak tangan gue di sini. Tangan lu loh. Nggak. Pemain Italia yang terkenal dengan trik no look pass. Bangsat tahu. No look pass Italia udah dari dulu orang-orang lihat, orang-orang tahu, bahkan dicoba 5, 4. Tidak ada. 3, 2. Lah, salah. Deh. Salah, yuk. Tes ilmu main Italia kan? Yeah. Verratti. Salah. Oke. Ini biasanya populer di era sekarang. Jorginho. Salah. Salah juga. Oke. Firmino. Bentar, no look pass. Saya bacakan ulang ya, mungkin salah pertanyaan, gue bacanya salah. Oke. Bukan dia yang mempopulerkan, tapi dia melakukan ini di tim Inggris dan tim ini juara. Maksudnya lebih parah lagi nih. Wah. Ya terlalu susah sih jadinya. Enggak, maksudnya apa ya soalnya? Enggak, terlalu jadi susah. Udah enggak usah. Ganti aja. Enggak apa-apa, Pemain Italia nih. Main tadi. Enggak apa-apa pemain Italia. Udah ulang aja ya, ulang ya. No ulang. lupas. Ya, ulang. Balotelli. Iya, betul. Waktu City KPR. Ya. Yes. Oke. Berarti 2-1 ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Striker Italia bertubuh kecil, lincah, top scorer. Siapa tadi? Top skor di MLS Giovinco. Salah. Wah, Setahu banget ya. striker Italia. Pendek. Astagfirullahaladzim. Del Piero. Salah. Bukan bego. Enggak usah pakai bego, berapa kan gue juga manusia. Oke, salah. Bukan Karim Nasar. Pertanyaannya belum selesai masalahnya. Ya udah selesai dulu. Tuh. Selesai Nggak dulu bisa lah. lah, dia curang. Jawab dulu. Oh ya udah. Itu langsung aja, pasti salah. Striker Italia bertubuh kecil, lincah, top scorer Sunderland dan KPR, sering cetak gol spektakuler di Premier League. Sunderland dan KPR. Striker Italia. Sunderland dan KPR. Sunderland dan KPR. Apa ya? Enggak, tangguh di sini. Mau cross check dulu? Salah, bukan KPR, Sunderland aja. Sunderland ya. Pernah bermain di Chelsea dan Sunderland. Apa soalnya tadi? Dia striker. Striker. Pernah menjadi top skor Sunderland. Pernah bermain di Chelsea dan Sunderland. Gak ada. Ada. Oh, ada. Terus-terusan loh ini. Enggak dapet tangan gak ada aja udah gitu kan. Mumpung nggak ada. Apa ya Karim? Dah gua harus. Karim dari tadi ngepencet nggak ngomong anjing. Enggak, soalnya salah ternyata. Lalu gue cari striker Italia ya. Clue lah, clue. Ya nggak bisa. Cluenya curang buat dia. Ya udah. Jawab aja dulu ya enggak? Kan abis ini dapat clue. Enak. Di Baggio. Salah. Di Baggio di Premier League sih. Iya, Gila. makanya kan Apa? biar cepat dapat clue selanjutnya. Ini gue nggak tahu kayak old school gitu ya. Chelsea dan Sunderland. Viali. Salah. Nggak tahu gue. Oke, clue selanjutnya ya. Tidak old school. Ya oke. Pernah bermain di AC Milan. Fix gue salah. Gue kepikiran nama cuma gue itu salah. Ternyata negaranya bukan Italia. Jadi gue tidak akan menyebut. Saya memilih untuk abstain. Gugur ya. Oke. Pernah main di AC Milan. Ini skor sementara gimana tadi? Gua 2-1-1. Oke. Pernah bermain di AC Milan, Chelsea, Sunderland. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Pendek lagi. Emang pendek? Ya. Dia kan pendek Kecil. sama dia. Lincah. 5, 4, Tadu lah jangan. 3, Pusing lah digituin. 2, 1. Oke, clue selanjutnya. Siap-siap, tangannya Karim masih boleh. Oke, ini gampang ya. Terakhir ya. Gila gua ngeblank anjing. Paling ikonik
bermain di Liverpool. Lagi. Hah? Wah, berat. Penyerang. Ya. Penyerang kecil. Chelsea, Liverpool, AC Milan. Berat nih, berat. Guys, yang nonton nih berat nih. Kok gue blank ya? Clue lagi. Siap-siap. Inisialnya FB. Fabio Borini. Elah. Oh, dia Itali. Itali. Gak bakal muncul di kepala gue anjing. Kalau bahasa winger mungkin gampang. Penyerang. Iya penyerang sih. Otak gue. Dia takut Spanyol loh Fabio Borini. Enggak. Enggak Itali. Gak bakal muncul. Nah di Chelsea tahun berapa? Gue juga gak tahu. Atau kecil 2011. Oh, pantes. Yang beli Chelsea dulu, yang bawa dia ke Inggris, Chelsea gagal, baru ke Sunderland, meleketek baru ke Liverpool. Itulah gak bakal muncul kepala gue Borini. Tahu kan kayak Chelsea beli-beli begini nih. Nah, kayak gitu dah. Kayak gitu. Ya, Oke. Fabio Borini gue pas di Liverpool siapa di otak gue dia. Berarti gue dong. Lo udah 3 ya? Iya 3. Oh, udah, langsung kalau aja. Inside forward selanjutnya. Carlos Tevez. Tevez. Kenapa? Karena ini pemain dari City ke Juve, dia memberikan segala kebutuhan untuk Juve itu bisa running unbeaten salah satunya. Ini pemain yang sangat underrated, bagus banget. Dan di era Conte nama dia kembali hidup. Hidup banget lah. Hidup banget. Dan itu gue juga ingat sebelum dia ke Juve itu Milan dulu yang ngajuin. Tapi karena selisih harga. Milannya era kegelapan banget ya. Enggak, itu justru mau masuk. Itu kan siapa yang Prancis tuh winger? Milan dulu. Sebelum yang blond. Jeremy Menez. Iya. Itu sebelum masih kan? Sebelum. Itu era parah tuh Milan. Sebelum. Itu era parah gak? Parah. Menez udah ngaco ya. Jeremy Menez, Keisuke Honda, Mario Balotelli, Kevin Constant. Ada nama Neil De Jong. Itu zero trophy. Adi Rami lu bayangin. Zero trophy deh. Apa ada trophy? Bukan zero lagi Nah, lah, kan minus masa... lah. Cuman satu yang menyelamatin Milan. Donnarumma. Oh iya. Maka menurut gua itu kiper terbaik Milan. Gua kalau Tevez karena lu setuju? Diver dia kalau Tevez. Ya Tevez gue gak setuju sama sekali karena gue benci banget sama tuh pemain. tapi dia membuktikan kepada MU dan dunia. Gak ada kayak MU dapat Champions League di MU. Ya. Dan Tevez punya gol soloran di era Conte yang menurut gue itu soloran terbaik. Betul gak? Baju away Yang biru itu biru. Gila itu. Lari dari gawang ke gawang. Akhirnya Tes. Menurut gue Tevez sih. Lu punya Hazard, punya Tevez tuh menurut gue. Oke, kita lock. Oke, kita lock Carlos Tevez. Kita ke posisi yang terakhir, posisi nomor 9. Oke. Artinya harus kuat juga nih kuisnya kan. Pada tahun berapakah Arsene Wenger datang ke Arsenal? 92. Salah. Kecepatan ya? Gue kecepatan banget itu sumpah. Enggak. Oh, Gue dulu kan. lu dulu ya, udah habis dulu ya. Arsene Wenger masuk itu di Bukan musimnya tahun ya? Tahun. Oke. Kecepatan, sumpah kecepatan. Oke. lu tadi 92 ya? 97. Ah, lu bilang? 99. 2002. Dia itu 16 tahun, 32 tahun. 5, 4, 3, 93. 2. Salah. Emang dong. 1996. Betul. 1-0 untuk Gundul. Tahu nggak kenapa gue mikir gitu? Wenger itu 22 tahun di Arsenal. Sampai 2017. Abis itu Emery masuk. Ya. Fans Arsenal nggak tahu ini gue sama. Tahu. Bercanda. Oke. 1-0. Lanjut ya. Tim dengan poin tertinggi di Premier League dan timnya siapa? Anjing kalau gue disenggol sakit Enggak, lu lama juga. Bengkak gue tangan gue tuh anjir. Ayo. Bengkak. Manchester City. Poin deh. 103. Gak apa-apa, gak usah pakai poin. Poinnya salah, tapi lu benar. Iya. 1 poin untuk lu. Poinnya 100. 100. Nggak bisa lah itu semua Nggak tahu bisa, City le. 100. Poinnya yang 100. Gua Enggak. iya, Iyalah. berarti setengah poin gitu gua enggak bisa juga. curang. Oke, pertanyaan ketiga. Pemain yang memenangi Golden Boot 3 tahun berturut-turut. Ronaldo.
Pasti dia menang gol 3 tahun berturut-turut. Di IPL kan? Iya. Enggak bilang di IPL. Cek dulu ya. Premier League oriented ya tadi. Enggak. Salah. Premier League. Premier League. Enggak ada ngomong Premier League. Dari awal ngomong nih kita Iya. Premier League oriented biar gampang Gus, biar Enggak. Salah. lo salah udah. Salah. Betul kan salah? Udah pasti salah dia. Salah, maksudnya dia nebaknya salah. Lo salah ngomong. Enggak, salah. dia nebaknya Mohamed Salah ya kan? Enggak. Udah itu Ali kalau itu bukan gua. Siapa lo? Thierry Henry. Betul, Gundo 2-0. Premier League oriented tuh. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Manajer yang pernah memenangkan Premier League, Serie A, Bundesliga, dan Ligue 1 adalah Karim lu. Enggak, tangan gue di bandi. Enggak, lo dulu gue lihat. Loh, tangan gue di bandi gimana caranya? Enggak ada. Carlo Ancelotti. Betul, 3 Ancelotti. 3-0 berarti. Udah. Makasih, Bego. Kalau di duluan. Hah? Emang gue duluan. Belum muncul Pak. Ancelotti belum muncul. Ya udah, ini striker siapa kira-kira? Itu 3. Tiga makanya. Wenger, Henry sama Ancelotti. gue kasih lu. Lu punya pemain lanjut. 2 inside forward yang kecil, otomatis lu butuh striker bertubuh besar, Romelu Lukaku. Dibera Conte top. Dah. 2-1 serem sih Inter Milan. Weekend lah bos. Gak, Harry gua Kane. Conte. Masa pada lupa Diego Costa nih kita? Iya Diego tahu, Costa. cuman Nggak kalau lu bicara longevity, lu bicara Lukaku. Longevity, lu bicara Harry Kane lah. Harry Kane lah. Sebentar. Lu lihat Conte di era Inter sampai dia ke Napoli bawa Lukaku untuk juara. Ya. Itu poin gua. Mungkin lu coba bisa rubah pikirannya, Pak. Iya. Dan selalu works dengan sistem Conte. Lu punya Tevez, punya Hazard. Depan lu Lukaku. Tapi make sense. Tapi make sense-nya karena ya Conte Lukaku cinta selalu banget. pecah dengan Conte. Iya. Makanya diboyong dari Iya. Inter kan, Dan diambil. Chelsea juga Iya. Enggak, Chelsea enggak ketemu. nggak ketemu emang. Enggak temu. Chelsea dia. Ya udah Harry Kane lah. Tapi Harry Kane, Bapak itu. sebagai striker sih Harry Kane. Lo punya Tevez sama Hazard. Diego Costa. Gua Siapa Lukaku sih? Ya target man, lu udah punya, kecuali nggak antara Hazard, Tevez atau Harry Kane, gue lebih masuk karena River kan bisa masuk, bisa. Lu butuh target man dan Conte itu identik dengan target man. Lautaro ya ditandaminnya sama Lukaku. Iya memang. Ya. Dia akan pakai Lukaku. Graziano Pelle ditandaminnya sama Eder. Kenapa Graziano Pelle striker gede? Butuh striker yang kecil, inside kecil. Begitu juga di Inter Milan, di Napoli. Jadi itu template yang dilakukan sama dia. Oke. Jadi pasti ada target man sih. Pasti ada target man. Kenapa Kane enggak layak jadi target man? Menurut gua sebagai nonton Conte Liga Italia, di otak gua Lukaku daripada Kane. Ya. Di otak gue. Iya, memang. Bisa lari, Karena- Body itu kan Enggak, gini. berapa kali juga dia mau Conte, jadi kita Tahu lah maksudnya, dan digunakan itu benar-benar fungsional gitu loh. Dia tembok, lu bayangin Tevez sama Hazard masuk, itu mewah. Oke. Kalau gue mikir gitu. Kalau Harry Kane oke, bagus banget, cuman kalau nggak ada Tevez atau Hazard, gue setuju Harry Kane. Oke. Di situnya Harry Ya udah, Kane. kita Kalau gue lock. terserah lu, kalau ada argumen lain silakan. Kita lock. Golok. Lock. lo Harry Kane. Enggak. Aku sih Harry Kane. Ya lo Lukaku. Golok Lukaku. Setuju ya? Udah, Romelu Lukaku. Kita lock Romelu Lukaku untuk skuad Conte yang sudah melengkapi kesebelasan ini. Di posisi kiper kita ulang lagi, ada siapa? Buffon. Gianluigi Buffon. Buffon. Lalu 3 center back, kiri ini di kiri, Azpilicueta di kanan, Bonucci di tengah. Right wing back Lichtsteiner. Back kiri Marcos Alonso. Marcos Alonso. 2 CM ada Pogba dan Pirlo. 2 inside forward Hazard, Tevez, di depannya Romelu Lukaku. Serem. Ini tim Juve sama Chelsea, cuma Lukaku yang beda. Iya. Sendiri. Sisanya juga Chelsea ya. Sisanya Juve Chelsea. Lukaku Inter Milan. Oh Lukaku Chelsea juga. Tapi kan bukan Conte ya. Oke, itu aja guys untuk Dream Quiz di episode Conte. Mungkin kita bisa bikin Dream Quiz untuk pelatih atau pemain lain ya. Tulis saya di kolom komen. Dan jangan lupa follow dan subscribe Gerombol untuk mencapai 200.000. Oke, gue Atas, Papa JS, Karim Nasar, dan Bang Indo. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go.